Sudah lumayan banyak ya yang bergabung ya. Kurang 2 orang saja ini ya. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dan jumlahnya cukup banyak. Ya daripada kemarin diajak pertemuan luring yang datang hanya 3 anak. Ya saya tidak tahu kenapa kok bisa menjadi 3 anak. Padahal jumlahnya 15 ya satu kelas ya. Nah, terkait karya kreatif ya, ini salah satu karya yang sudah dikirimkan ya ke saya dan ada satu karya lagi yang kemarin dikirimkan juga. Nanti berusaha untuk dibahas di sini. Kebetulan saya sudah menekankan di awal bahwa silahkan kalau mau menggunakan aplikasi-aplikasi membantu untuk menulis, tetapi catatannya jangan serta-merta bergantung sepenuhnya kepada teknologi, ya, karena ketergantungan itu, ya, nanti membuat kita menjadi diperalat, bukan kita menggunakan alat untuk meringankan pekerjaan kita, ya. Efek jangka panjangnya seperti itu. Maka ketika memilih untuk menulis menggunakan teknologi, ya, apapun bentuknya, karena teknologi sekarang banyak sekali, ya, artificial intelligence itu juga banyak sekali macamnya, dan kita ya tidak bisa menolak itu karena itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Ya. Kita sebagai akademisi yang nanti akan mengamalkan ilmu-ilmu kita di masyarakat, bagaimana teknologi itu bisa membantu. Ya, seperti itu ya konsepnya. Teknologi itu bisa membantu, bukan semuanya nanti digerakkan oleh teknologi. Karena apa? Karena nanti ketika teknologi yang berjalan itu tidak ada feel, tidak ada perasaan, tidak ada yang namanya memanusiakan manusia, menghargai orang lain. Ya. Efek jangka panjangnya menuju ke sana. Ya. Karena kita sebagai manusia, kita harus menjadi manusia yang beradab. Ya. Manusia yang bisa menghargai orang lain, manusia yang bisa menjadi sosok yang bisa menghargai, menjaga sopan santun, ya. Itu yang harus kita jaga. Sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ya, kita harus menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia yang lain, ya, menghargai, sopan, dan lain sebagainya. Karena itu nanti yang akan kita tuai, ya, ketika kita menanamkan itu di dalam kehidupan, ya. Banyak orang kaya yang tidak bisa menafsirkan kekayaannya, ya. Menganggap semua orang itu bisa dibeli dengan kekayaannya. Tidak, tidak bisa seperti itu. Banyak jabatan-jabatan yang nanti bisa diraih, tetapi kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, maka jabatan itu seperti kita akan memperlakukan orang lain seperti budak. Ya, ini yang penting.
Ya, bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna, ya. Walaupun sifat kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, tetapi di dalam ilmu tasawuf, ya, ada sebutan manusia sempurna atau disebut dengan insan kamil. Itu ya. Jadi ada kriteria-kriteria menjadi manusia yang sempurna itu seperti apa di dalam Islam, ya. Di dalam agama Islam itu disebutkan, ya, bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu, ya gitu ya. Makanya ketika kita menggunakan aplikasi, satu contoh ini adalah yang digunakan dengan aplikasi dan sangat baik. Tetapi ada yang harus kita masukkan, ya. Bagaimana kemampuan kita berbahasa itu harus kita masukkan di situ, ya. Apa yang membedakan walaupun secara kaidah kebahasaan ini sudah baik, tapi banyak hal yang sudah terlewat. Pertama dari penyusunan paragraf, ya. Penyusunan paragraf, kaidah paragraf yang pertama itu adalah terdiri dari beberapa kalimat, ya. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Berapa jumlah baris yang enak, berapa jumlah baris yang seharusnya dimiliki oleh paragraf. Ya. Jadi pada titik ini teknologi masih belum mampu. Ini kemampuan berbahasa human, ya, manusianya. Jadi ketika kita menulis yang namanya tulisan, bentuknya paragraf, entah itu prosa ataupun isi, ya, maka kita harus menjorokkan ini paragraf, setiap paragraf. Dan ini sebagai paragraf pertama, ini masih belum konkret, masih belum kuat. Ya, maka dia harus digabungkan dengan paragraf yang selanjutnya ini. Ini dijadikan menjadi satu. Ya, karena gagasan ini masih menunjang ini. Ya, jadi ini harus digabungkan menjadi satu. Nah, terus kemampuan berbahasa yang satu, seperti yang saya sebutkan kemarin, ya, koma itu digunakan untuk predikat atau benda yang sejajar seperti ini ya. Seragam coklat yang gagah menolong orang, ya, dan menegakkan keadilan. Ini adalah sejajar sehingga di sini sebelum dan itu harus diberi koma, ya, di sini. Kemudian kita masuk yang selanjutnya. Nah, di dalam sebuah tulisan kreatif kita tidak perlu atau tulisan apapun, ini salah satu ciri yang tidak bisa dihandle, ya. Kalau kita memasukkan prom-prom yang kurang tepat, ya, huruf tebal dan tanda petik, ini akan banyak sekali bertebaran ketika kita tidak memasukkan prompt dengan baik dan benar, ya. Anda tidak lulus seleksi. Nah, ini auto tebal. Hal-hal yang dianggap penting ditebalkan. Dan di dalam karya sastra, ya, bentuk tebal itu akan mengurangi esensi maknanya. Jadi kita tidak perlu memberi kategori tebal seperti ini. Pertama-tama, Illustrator Content Insight. Untuk yang belum di mute, ya, speakernya harap di mute dulu. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke sini ya. Nah, ini yang perlu diketahui kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini sudah tepat penggunaannya untuk kata hubung korelatif. Ya, ini bukan berarti sambungannya melainkan, sudah tepat. Kalau menggunakan tidak berarti menggunakan tetapi. Ya, ini ada yang masih belum di mute ya.
Oke, sudah saya lanjutkan kembali. Nah, oke, sudah masuk ke rincian. Nah, ini secara isi sudah kuat, tapi secara tata bahasa perlu ditata sedikit-sedikit. Nah, untuk ini kemarin saya sudah menjelaskan ya waktu perkuliahan luring kemarin, ya penyebutan sapaan, ya kalau tidak langsung seperti ini tidak perlu menggunakan huruf kapital, Bapak. Ya, ini kan menggunakan huruf kapital, Bapak. Ya. Dan di dalam karya sastra ini masih diperbolehkan. Maksudnya untuk kalimat ya yang hanya satu unsur ya atau dua unsur itu masih diperbolehkan ya. Karena ini ada estetika di dalam menulis karya kreatif itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kaidah kebahasaan satu aspek ini saja ya. Ini tidak boleh kalau dalam kaidah kebahasaan, tetapi kalau di dalam karya sastra ini masih diperbolehkan. Ya, ini yang perlu dicermati. Ya, ini bukan berarti salah dalam penulisan. Ya, ini adalah bentuk kebebasan berkreasi dalam menggunakan bahasa. Ya, makanya kadang ada satu kata saja. Kalau satu kata itu kan tidak mewakili unsur kalimat. Unsur kalimat itu adalah minimal ada S dan P, subjek dan predikat. Tetapi kalau dalam karya sastra itu masih diperbolehkan. Nah, satu subjek saja atau predikat saja itu masih diperbolehkan. Apa? Ini memperhatikan kaidah estetik penulisan kreatif. Ini terlepas dari kebahasaan. Nah, Bapak di awal kalimat boleh huruf kapital. Tetapi kalau bukan awal kalimat, ya ini tidak diperbolehkan. Jadi digunakan huruf kecil. Sama Bapak, Ibu lah. Kebetulan Ibu ini untuk awal kalimat. Tidak menjadi masalah. Selebihnya penataan paragraf. Paragraf yang terlalu pendek harus digabung dengan paragraf yang lain. Ya. Ini penggunaan pemenggalan kata, ya. Kalau di dalam kaidah kebahasaan, yang namanya pemenggalan itu diberi tanda petik satu, ya, tak di sini, ya. Tetapi ini dianggap tidak lazim bagi masyarakat awam, ya. Ini dianggap adalah satu kata, padahal ini adalah penggalan kata dari kata tidak menjadi tak, kau menjadi engkau, kayak gitu ya. Nah, ini kalau secara kebahasaan diberi tanda petik di awal tak yang menempel tanpa spasi. Itu yang perlu diketahui ya. Terus untuk kata majemuk seperti orang tua gini penulisannya digabung. Seperti ibu kota, kemudian air mata. Karena ini bukan air yang ada di mata gitu ya. Maknanya sudah makna baru yang utuh menjadi satu. Jadi air mata itu berarti tetesan atau air mata yang mengalir dari mata kita gitu ya. Menunjukkan respon yang berbagai macam-macam. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, seperti ini ya. Namanya kalimat dia harus berakhir dengan tanda titik. Lalu kalau mau mengawali dialog ya, dialognya sependek apapun walaupun hanya satu baris, misalnya setengah gini ya, setengah baris, tapi ini satu dialog itu dia tetap berdiri sendiri dan menjorok ke dalam ya. Seperti awal paragraf begitu. Nah,
Ini kan, ya, tak kan. Nah, ini penulisan seperti ini harus digabung. Nah, ini, ya, biar nanti itu tidak jaraknya seperti ini, lebar, maka spasi antar baris itu harus dinolkan semuanya, biar tidak seperti ini. Ya, jaraknya ini, ya. Untuk semuanya nanti diperbaiki. Ini satu mewakili semua, ya. Selebihnya masih bisa ditolerir semua karena ini karya kreatif. Tapi harus tahu tetap koridor-koridor berbahasa yang baik itu seperti apa. Nah, seperti orang tua, karena muncul lagi, maka saya tidak perlu memberi penjelasan, ini harus digabung. Cukup di awal, ya, yang lain diterapkan sendiri. Nah, ini kan spasinya terlalu banyak. Jaraknya jadi terlalu lebar. Paragrafnya terlalu pendek. Jadi yang pendek-pendek itu harus digabung. Seperti itu. Nah, kehadiran tiga titik di sini ini lebih baik, akan lebih elegan ketika menggunakan tanda koma, ya. Tanda titik ini kurang menciptakan imajinasi. Nah, titik tiga lagi. Nah, ini tidak bisa kalau tidak manusianya yang menata. Jadi harus editing. Kan sudah ditemukan tiga kali titik tiga. Nah, ini loh yang saya maksudkan, jangan diperalat oleh teknologi. Untuk yang lain-lain masih bisa ditolerir, ya. Nah, seperti ini, ya. Kehadiran tanda petik ini walaupun ingin menegaskan, ya, bahwa ini adalah kata yang penting di dalam sebuah kalimat, tapi kalau di dalam karya sastra ini akan lebih kuat ketika tanpa tanda petik. Satu, pintar dan cocok itu terasa hampa, ini tanpa ada ditonjolkan begini. Nah, ini akan menimbulkan perspektif makna. Beda kalau kita menulis isi, mau diberi tanda petik tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu difahami ketika kita menulis tulisan kreatif. Ya, masih banyak kalimat-kalimat yang pendek, maksudnya paragrafnya pendek, air matanya belum digabung. Dan yang banyak salah dalam penulisan biasanya kata ini, bertanggung jawab. Tanggung jawab itu, ya, tidak dipisah, ya. Bertanggung jawab tidak dipisah, ya. Pertanggungjawaban itu harus satu kata, ya, tidak boleh dua kata lagi. Karena ada awalan dan ada akhiran, maka dia tidak boleh ada spasi. Nah, seperti itu yang perlu diperhatikan. Yang lain masih bisa ditolerir.
Nah, tanda titik tiga. Oke, jadi semacam itu. Ini yang perlu ditata. Jadi penataannya tidak sebegitu banyak karena sudah secara gagasan ya. Ini sudah oke, tetapi secara kebahasaan perlu ditata, perlu dirapikan seperti itu. Ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum nanti saya masuk ke cerpen yang kedua, silakan bagi ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya masuk ke cerpen yang kedua, ada enggak? Tidak ada. Setelah ini sebenarnya berakhir dan masuk kembali ya di link yang sama. Oke. Nah, ntar masih lemot. Sudah muncul share screen-nya? Belum, Pak. Belum. Oke, sambil menunggu share screen. Barangkali ada yang masih ingin disampaikan. Silakan. Sudah muncul? Sudah. Oke. Ya. Ini kalau dari arahan soal di UTS ini sudah mendekati ya. Kalau yang pertama tadi nama belum ada. Ini sudah ada nama. Kemudian ada judul ya. Jadi sudah sangat mendekati. Nah, ini penggunaan ibu sudah tepat ya. Kemudian ayah karena ini bukan kalimat langsung. Nah, nah, ketika kalimat langsung ya ini Pak lah huruf kapital ya sudah tepat. Nah, ini karena nanti setiap dialog itu menunjukkan awal kalimat, maka di sini rapi di atas rapi setelah ih itu titik. Itu ya. Iya, Pak. Nah, ini beda orang, maka dia harus di enter. Ya, dialog yang kedua ini kan dialognya ibu, ini dialog anaknya. Nah, ini di sini harus di enter. Baru setelah itu ini menjadi satu keterangan. Nah, karena ini sudah deskriptif, ya berarti namun ini bisa di enter sendiri-sendiri. Jadi nanti jadi tiga paragraf ini. Nah, baru ini yang saya maksudkan di pertemuan kemarin ya. Kebetulan kemarin itu
hanya sedikit. Saya tidak tahu apakah sudah menyimak ya semuanya karena saya lihat notif itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Jadi ini ada dua dialog ya, tetapi dalam satu konteks ya. Berarti di sini ya, ini koma ya, porsi koma ya. Ini bisa titik di sini. Kenyang Bu titik. Karena ini dalam satu konteks Maru. Setelah itu ibu ya, ya. Karena di sini kebetulan awal ya untuk langsung maka dia diperbolehkan huruf kapital ya. Tetapi misalnya ini makan yang awal misalnya bukan kata sapaan ya, maka di sini huruf kecil. Nah, kebetulan ini adalah ya kata sapaan ya, i-nya boleh kapital. Tetapi kalau ini misalnya katakanlah makan itu yang di awal, ini konteksnya se- ini sampai di sini ini satu kalimat. Jadi porsi ini koma ya. Kemudian misalnya makan bukan kata sapaan ya, misalnya ini permisalan ya. Maka awal di sini ini bukan huruf kapital tetapi huruf kecil. Ini konteks yang saya jelaskan di pertemuan kemarin ya, karena banyak yang tidak mengikuti, maka ini saya perlu tegaskan kembali. Nah, ini